Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin hadirat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan pertolongan Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki di hari pertama bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di penghujung hari. Insya Allah dalam waktu beberapa jam lagi kita akan berbuka puasa, dan ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jaga nikmat ini dengan baik agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmat ini dan semisalnya untuk kita semuanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawala an hadanallah. Dan mereka mengungkapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kami terhadap jalan ini. Kalaulah bukan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sekarang ini tidak mungkin berada pada posisi seperti ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini di sesi ketiga muhadharah persiapan dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan bahas dua materi penting yang bisa untuk kita persiapkan dari sekarang, walaupun mungkin pengamalan ibadahnya kita masih menunggu beberapa waktu lagi. Walaupun sebenarnya pada saat ini juga ada momen-momen yang bisa kita melaksanakan amalan ibadah yang pembahasannya akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu terakhir kita bahas tentang puasa, betul ya? Bagaimana definisinya, kemudian ketentuannya seperti apa, rukunnya apa saja, pembatal-pembatalnya apa saja, dan Ustadz rasa itu cukup terlebih dahulu. Yang penting nanti kita bisa mengamalkannya dengan baik ya, dan tahu apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita jaga saat kita menjalani ibadah puasa ini. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang al-i'tikaf, dan yang kedua adalah tentang sholat Idul Fitri. Nah, pertama, al-i'tikaf, ibadah i'tikaf itu adalah salah satu syariat yang ada dalam Islam, dan hukumnya adalah sunnah, dan menjadi sunnah muakkadah ketika pelaksanaannya itu dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, untuk i'tikaf ini, walaupun kemudian para ulama menyebutkan bahwa hukum melaksanakan ibadahnya adalah sunnah, tapi i'tikaf ini menjadi wajib ketika i'tikaf ini ada dari nazar seseorang muslim, yang nazarnya itu disebutkan adalah beriktikaf, sehingga i'tikaf yang tadinya sunnah menjadi wajib. Seperti misalnya ada seorang yang mengatakan, wallahi, atau saya bernazar, kalau saya lulus ujian pada tahun ini, saya akan beriktikaf sehari semalam di masjid fulan dan seterusnya. Nah, maka i'tikaf yang sebelum adanya nazar ini hukumnya sunnah, ketika kemudian dia nazarkan untuk beriktikaf, i'tikaf ini harus ditunaikan karena menjadi wajib. Nah, seperti yang tadi disampaikan,
terkait dengan nazar, ini ada riwayat dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang nazarnya di masa jahiliyah. Yang mana beliau saat masa jahiliyahnya pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, "Aufi binadzarik." Tunaikan nazarnya. Nah, ini adalah sebagai dalil bahwasanya nazar i'tikaf atau i'tikaf yang dinazarkan itu hukumnya wajib. Nah, berbicara tentang nazar, sebelum itu berbicara tentang i'tikaf, kira-kira i'tikaf itu apa sih artinya? Ada yang tahu di sini? Apa arti i'tikaf? Berdiam diri. Oke. Berarti kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh nih dari Bojongkulur ke Tangerang, misalnya pakai motor, karena capek akhirnya mampir dulu di masjid, berdiam diri di situ, itu termasuk i'tikaf? Hah? Bukan. Lalu apa i'tikaf? Kan itu berdiam diri. Apa? Berdiam diri di 10 hari terakhir. Berdiam diri di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berdiam dirinya di mana? Di masjid. Berarti kalau misalnya tadi nih, kamu melakukan perjalanan dari Bojongkulur ke Bambu Hitam pakai motor. Terus karena lelah, mampir dulu tuh di masjid. Dan itu posisinya udah 10 hari terakhir tuh. Ya, misalnya 3 hari lagi udah mau lebaran. Akhirnya berdiam dulu di masjid. Itu i'tikaf? Bukan. Lalu apa dong i'tikaf kalau bukan? Kan sama berdiam diri. Berdiam dirinya di 10 hari terakhir lagi. Nah, i'tikaf itu artinya adalah luzumul masjidi lit-ta'ah. Diam diri di dalam masjid dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan. Nah, jadi kalau berdiam dirinya di masjid itu bukan karena faktor ketaatan, seperti misalnya tadi karena ingin mampir, ingin berteduh, ingin meluruskan pinggang misalnya, atau ingin buang air dan seterusnya di WC kamar mandi, maka itu bukan termasuk i'tikaf. Karena i'tikaf itu adalah harus dimaksudkan untuk beribadah. Walau sesaat itu sudah ditentukan atau sudah termasuk i'tikaf, tapi semakin lama seseorang beriktikaf di dalam masjid dalam rangka untuk beribadah, tentunya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya lebih banyak. Nah, ketika kita mengetahui sekarang ya bahwasanya i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid karena untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan syarat-syarat i'tikaf berikut ini. Yang pertama, syarat sahnya beriktikaf di masjid. Yang pertama adalah niat. Ya, bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Betapa banyak amalan-amalan yang sifatnya mubah, tapi ketika kita amalkannya dengan niat baik, maka amalan tersebut menjadi berpahala. Ya, seperti tidur. Tidur itu amalan mubah bukan? Mubah kan? Tapi ketika kita hendak tidur, kemudian diniatkan tidur yang kita laksanakan tersebut dalam rangka supaya kita nanti besoknya bangun pagi semangat untuk membaca Al-Qur'annya, semangat untuk ibadahnya, semangat untuk belajar agamanya, maka tidur yang kita laksanakan di malam hari tersebut menjadi ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya,
betapa banyak ibadah-ibadah yang karena niat kita salah, maka ibadah tersebut menjadi nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti sholat atau bacaan Al-Qur'an yang kita lantunkan. Niatnya apa? Niatnya misalnya supaya orang yang mendengarnya merasa takjub dengan bacaan kita, ingin dipuji dan seterusnya. Maka karena niat itu menyebabkan ibadah yang dilakukan menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Nah, termasuk dalam i'tikaf ini. Syarat sahnya i'tikaf itu adalah pertama niat. Kita berdiam di masjid, itu niatnya untuk apa? Tadi untuk beribadahkah? Untuk bermainkah? Atau untuk ngumpul-ngumpul saja dengan temankah? Nah, itu kalian tahu apa yang ada di dalam isi hati kalian masing-masing, dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam isi hati kita semuanya. Kemudian syarat yang kedua, al-Islam. Orang yang beriktikaf ini harus orang muslim, karena kafir itu tidak sah iktikafnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah al-aqlu, harus berakal. Kenapa? Karena orang yang gila misalnya, atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk misalnya, maka i'tikafnya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah at-tamyiz. At-tamyiz itu adalah ketika seseorang atau anak yang sudah pada fase di mana dia bisa mulai membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kurang lebih usianya di 7 tahun. Nah, saat usia ini maka sudah sah tuh, ya, i'tikafnya. Walaupun kemudian anak ini belum masuk ke usia balik, maka para mumayyizin itu ketika melaksanakan ibadah, ketika ibadahnya itu wajib, maka menjadi sunnah bagi dia dan ibadahnya tetap sah. Kemudian yang kelima, adamu mujibil ghusl. Ya. Tidak boleh berhadas besar yang menyebabkan dia wajib untuk mandi besar. Seperti apa? Berhubungan suami istri dengan istrinya, atau haid, nifas untuk wanita, dan seterusnya. Nah, maka kondisi-kondisi tersebut batal i'tikafnya, bisa membuat batal i'tikafnya atau tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Nah, berdasarkan ayat ini juga kita bisa mengetahui bahwa syarat sah yang keenam adalah bahwa i'tikaf tersebut harus dilaksanakan di masjid yang didirikan di dalamnya sholat jamaah. Ya. Baik. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat semangat sekali untuk beriktikaf di bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Kebiasaan Nabi sebelumnya itu di pertengahan Ramadan juga selalu beriktikaf. Tapi kemudian ketika beliau mengetahui, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, kemudian beliau mendawamkan i'tikaf di 10 hari terakhir, dan itu dilaksanakan sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa salah satu motivasi besar yang harus kita tanamkan
dari sekarang nih bahwa iktikaf yang kita laksanakan itu adalah ingin mencari satu malam. Malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Nah, masalahnya kita nggak tahu malamnya ada di hari keberapa, ya. Hanya yang sampai kepada kita bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kita semangat untuk beriktikaf di 10 hari terakhir tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka pantas para perindu kebaikan, para perindu pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat semangat sekali ketika mendapatkan imingan-imingan seperti itu. Satu malam tapi sama dengan ibadah di dalamnya itu seperti ibadah 1000 bulan. Mungkin bisa jadi usia kita nggak sampai 1000 bulan. Tapi dengan ibadah yang kita lakukan di malam tersebut itu sama dengan kita telah beribadah untuk 1000 bulan. Maka sangat sayang sekali kalau momen tahunan ini kita lewatkan begitu saja. Ya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang qiyamul lail, ya, qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dalam rangka iman dengan motivasi iman dan motivasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini di antara keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang ini kita dianjurkan untuk bersemangat iktikaf di malam-malam tersebut atau di 10 hari tersebut. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang beriktikaf, karena tadi definisi iktikaf itu adalah tujuannya karena untuk ketaatan, maka sangat dianjurkan sekali ketika seseorang beriktikaf di dalam masjid untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan. Karena memang esensinya iktikaf itu adalah dalam rangka ketaatan. Jadi ketika kita beriktikaf di masjid, bukan memindahkan tempat tidur kita yang tadinya di kamar rumah kita, kemudian dipindahkan ke masjid. Bukan itu. Iktikaf itu berarti kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan ibadah di dalam masjid. Seperti baca Al-Quran, berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sholat sunnah, ya. Dan itu bisa kita lakukan di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat-syarat sahnya iktikaf. Kalau pembatalnya iktikaf apa? Pertama, pembatalnya iktikaf itu adalah keluar dari masjid. Karena iktikaf itu tadi disebutkan adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid, sehingga kalau keluar dari masjid itu akan membuat ibadah iktikafnya menjadi batal. Ya. Itu pembatal yang pertama. Kemudian pembatal yang kedua adalah niat untuk keluar masjid walaupun dia belum keluar masjid. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini sudah cukup untuk membuat
ibadah i'tikafnya menjadi batal. Sekali lagi, niat untuk keluar masjid walaupun dia belum keluar masjid. Kemudian pembatal yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Kemudian pembatal yang keempat adalah al-inzal bil mubasyarah. Ya. Keluar mani karena bercumbu dengan istrinya. Kemudian yang kelima mabuk dan yang keenam ar-riddah murtad. Dan murtad ini semua ibadah menjadi batal ya. Ibadah apapun yang dilakukan ketika dia murtad maka menjadi batal. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang i'tikaf, apa itu definisi i'tikaf, kemudian motivasi yang harus kita tanamkan agar kemudian kita bersemangat untuk menjalankan i'tikaf itu apa aja, pahala-pahalanya, keutamaan-keutamaannya, kemudian syaratnya apa saja, dan yang terakhir tadi disampaikan adalah pembatal-pembatal ibadah i'tikaf. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang sholat Idul Fitri nih. Ya, perlu disampaikan juga. Sholat Id memang para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Tapi wallahu taala a'lam bissawab, yang rajih adalah wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat semangat ya dalam memerintahkan para sahabatnya untuk datang mengikuti sholat Id. Seperti misalnya dalam hadis Ummi Atiyah bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha pernah berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wa dhawatil khudur. Kita pernah diperintahkan untuk keluar melaksanakan sholat Id, bahkan kita diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak gadis kita, ya, yang mana identiknya mereka itu biasanya di rumah, kemudian tidak keluar dan seterusnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah sholat Id ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian waktunya kapan? Waktu untuk sholat Id kapan? Iya. Mulainya adalah terbit matahari ketika sudah keluar atau terangkat setinggi ar-rumh, ya. Mungkin sekitar 20 menitan pasca terbitnya matahari, ya. 20 sampai 30 menitan. Kalau misalnya terbit mataharinya jam 6, berarti mulai sholatnya itu sudah boleh mulai sholatnya sekitar jam 6.20 ataupun jam 6.30, seperti itu. Itu awal mula bolehnya sholat Id. Terus akhirnya kapan? Akhirnya adalah az-zawal qablahu biqalil. Ya, sebelum zawal. Zawal itu waktu-waktu sholat apa? Waktu sholat zuhur, ya. Tapi sebelumnya, sebelum zawal. Ya, mungkin bisa dipakai sepertiga jam ya. Ya tadi 3.20 sampai 30 menit tadi. Kalau misalnya zuhurnya jam 12, berarti sekitar jam 12 atau 11.40 atau 11.30 itu sudah berakhir kesempatan kita untuk melaksanakan sholat Id. Ya, seperti itu. Kemudian pelaksanaannya yang lebih afdol adalah di mana? Di lapangan. Kemudian sholat Id ini
tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu taala anhuma pernah berkata keduanya, lam yakun yu'adzanu yaumal fitr wala yaumal adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak diazani, ya, begitupun iqamah. Nah, kemudian bagaimana cara salatnya? Cara salat Idul Fitri itu 2 rakaat. Di rakaat pertama itu takbir sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua itu takbir 5 kali. Ya. Oke. Ketika sholat baca apa selain Al-Fatihah? Ani Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di 2 Id, Idul Fitri sama Idul Adha dan hari Jumat itu membaca apa? Surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la dan wahal ataka hadithu Musa dan surat Al-Ghasyiyah. Wahal ataka hadithul Ghasyiyah. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Baru kemudian setelah sholat ada khutbah setelahnya. Seperti yang disabdakan atau disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ibnu Abbas dan ayahnya. Syahidtul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku pernah menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, semoga Allah meridhoi mereka semua, dan semuanya mereka itu salat dulu baru kemudian khutbah. Nah, terakhir ya, ketika sholat Idul Fitri itu disunnahkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama al-ightisal, mandi dulu sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Id. An Ali radhiyallahu taala anhu annahu su'ila 'anil ghusl faqala, Ali pernah ditanya tentang mandi dan beliau berkata, yaumul jumu'ati wa yaumu arafah wa yaumul fitr wa yaumul adha. Bahwasanya mandi itu dianjurkan pada hari Jumat, hari Arafah, hari Id dan hari Idul Adha, hari Id Fitri dan hari Idul Adha. Kemudian yang kedua disunahkan juga lubsu ahsani thiyab, memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW yalbasu yaumal 'idi burdata hamra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW itu memakai burdah merah saat Id. Kemudian yang ketiga, makan dulu sebelum sholat. Ini di sholat Id. Tapi kalau sholat Idul Adha menangguhkan makan, tidak makan dulu sebelum Id. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi yaumul fitr pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau memakan kurma. Nah, kemudian sunnah yang terakhir adalah mukhalafatut thariq, menyelisihi jalan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian berangkat melalui satu jalan, berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk sholat Id, melalui satu jalan, maka dianjurkan ketika pulang ke rumah itu melalui jalan yang lain
dari jalan yang tadi kalian lalui saat berangkat. An Jabir qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id khalafa tariq. Dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu saat hari Id, beliau membedakan jalannya. Tadi maksudnya adalah jalan ketika beliau berangkat dan jalan ketika beliau kembali. Nah, itu dia sunnah-sunnah sholat Id, kemudian juga apa saja yang dilakukan, waktunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa sampai hari raya Idul Fitri menuntaskan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Barakallahu fikum semua, dan memang ini momennya momen sedang puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas juhud semangat kalian semua dalam rangka untuk menuntut ilmu walaupun kondisinya sedang lemas, sedang kehausan, kelaparan, menunggu waktu berbuka, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, dan pasti Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan hamba sesuai dengan apa yang diamalkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya karena kita jujur ingin mencari kemudahan tersebut. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Mungkin dibatasi ya untuk pertanyaannya 1 atau 2 saja. Silakan. Hmm. Hmm. Iya, iya. Dihitung juga. Bisa 7 termasuk takbiratul ihram itu sudah termasuk di yang ke-7. Begitupun yang ke-5. Walaupun dalam hal ini juga banyak perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan tidak termasuk, ada yang mengatakan tidak. Karena ini dalam hadisnya nih. Hadisnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitr wal adha sab'an wa khamsan. Ya. Nah, ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa takbir ini adalah takbir yang termasuk juga takbiratul ihram, tapi tidak termasuk takbir untuk ruku. Ya. Gitu. Paham? Oke. Terus? Yang terkait materi dulu aja. Yang terkait materi. Oke. Yang lain? Tentang i'tikaf dan juga tentang sholat al-Id. Oke. Kalau begitu Ustadz cukupkan ya materi kita pada kesempatan ini. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Sholat Jumat kalau sebelum. Ya. Sebagaimana tadi hadis yang Ustadz sampaikan bahwa siapa tadi? Ibnu Abbas itu ikut sholat Id sama Nabi Muhammad, Abu Bakar, terus Umar, Utsman, dan mereka semuanya ibadahnya seperti yang tadi disampaikan. Sholat dulu baru kemudian khutbah ya. Enggak harus 10 hari.
Cuman keutamaannya berbeda-beda ya. Tentunya orang yang beriktikaf 10 hari full berbeda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari orang yang beriktikaf hanya misal yang ganjilnya saja atau beberapa hari saja dan seterusnya. Dan memang afdolnya itu full 9 hari supaya keutamaan-keutamaan yang tadi disampaikan itu bisa didapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, berarti itu ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.